ciri daripada antikris itu adalah manusia yang keluar dari dalam lautan manusia nanti. Bukan binatang seperti apa yang dilihat secara fisik, tetapi apa yang dilihat oleh Yohanes dan Daniel di dalam pasal ke-7, ini adalah manusia yang bersifat seperti binatang. Ya saudara, ini puncak daripada dosa. Kita lihat lagi lebih jauh saudara, ya. Antikris ini mempunyai sifat-sifat yang diumpamakan seperti binatang-binatang buas. Apa yang dilihat oleh Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Nah, kita akan lihat Daniel 7 ayat yang ke-6. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Ya, ini kita lihat. Rupanya seperti macan tutul. Nah, ini apa yang dilihat oleh Daniel, ini binatang yang ketiga ya saudara ya. Binatang yang ketiga. Seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ya, jadi apa yang dilihat oleh Daniel dan Yohanes, ini cirinya sama. Ya, Daniel pertama lihat ada singa, ya, kepala singa. Kemudian binatang yang kedua beruang. Binatang yang ketiga itu macan tutul. Nah, binatang yang keempat ini Daniel tidak bisa mendeskripsikannya karena saking dahsyatnya penampilannya dan sangat menggetarkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam penjelasan Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-13, ini hanya urutannya saja yang berbeda. Di dalam Wahyu, ya kita lihat bagaimana Yohanes pun menjelaskan seperti macan tutul, kemudian beruang, dan kemudian singa. Ya. Jadi urutannya saja yang berbeda. Tetapi jelas ini menunjuk kepada antikris, kepada binatang yang sama yang dilihat oleh Daniel dan Yohanes. Daniel 7 tadi ayat 6 dikatakan bahwa ciri yang pertama itu seperti macan tutul. Ya. Kalau kita lihat di dalam Habakuk 1 ayat 8 saudara, ciri daripada macan tutul ya adalah punya kecepatan. Ya, Habakuk 1 ayat 8 berkata, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan kudanya datang menderap dari jauh, mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Ya, jadi macan tutul ini terkenal dengan kecepatannya. Ya, macan tutul ini terkenal dengan kecepatannya. Mempunyai kecepatan luar biasa ini. Jadi ciri daripada antikris saudara, ya, antikris itu punya kecepatan yang luar biasa. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengenal sifat-sifat daripada antikris, saudara, supaya kehidupan kita tidak masuk di dalam perkara-perkara yang Tuhan sudah peringatkan melalui Daniel pasal yang ke-7, ya, bahwa Daniel melihat bahwa antikris ini memiliki satu sifat cepat, saudara. Kecepatan itu ditandai dengan 4 sayap burung. Ya, 4 sayap burung berarti ini kecepatan yang menjangkau sampai kepada 4 penjuru bumi. Ya, 4 penjuru bumi itu dijangkau oleh antikris. Artinya tidak ada tempat yang aman di dunia ini, saudara. Ya, kemudian kepalanya 4. Kepala ini menunjuk kepada pimpinan atau kuasa. Jadi di dalam 4 penjuru bumi ini, ya, akan dikuasai oleh antikris. Ya, akan dikuasai oleh antikris. Kita lihat bagaimana mereka itu diberi kuasa. Ya, diberi kuasa untuk menguasai seluruh dunia. Pelosok dunia, 4 penjuru bumi ini, ya, akan dijangkau oleh antikris dengan kecepatan. Di sini digambarkan seperti sayap, ya saudara ya. Sayap pun ada 4, berarti kecepatan. Ini berbicara soal kecepatan. Bahwa antikris ini akan menjangkau seluruh dunia dengan kecepatan. Tujuannya apa? Untuk menguasai. Kepalanya ada 4. Jadi seluruh penjuru bumi ini akan dikuasai oleh antikris. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Supaya kita terlepas daripada antikris. Yakobus 1 ayat 19-20. Supaya kita terlepas dari kecepatan antikris, maka kita pun harus cepat, ya, harus cepat
cepat seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi nasihat firman Allah pada petang hari ini, saudara, ya, antikris itu datang dengan kecepatan angin. Ya, kecepatan angin dengan 4 sayap. Itu sifat daripada macan tutul. Kita harus cepat mendengar firman. Jadi masa-masa sekarang ini kita harus menyendengkan telinga kita untuk mendengar firman. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Saya rasa kita sedang masuk di dalam penggenapan firman Allah di penghujung akhir zaman. Firman Allah mengingatkan kita supaya cepat untuk mendengar, ya, khususnya mendengar firman yang membuat kehidupan kita menjadi lebih dewasa lagi, saudara, secara rohani. Beres-beres hidup kita, itu artinya, saudara. Ayo kita beres-beres gitu loh, saudara. Karena apa? Karena antikris akan segera datang dengan cepat. Ini Tuhan pun sudah mengingatkan bahwa antikris itu datang dengan cepat tanpa diduga-duga. Oleh sebab itu waktu yang ada kita pakai untuk cepat mendengar firman. Tanggap mendengar firman. Setiap ada firman penggembalaan, firman pengajaran yang disampaikan, cepat. Ini saudara. Jangan sampai kita ini terlalu lambat, ya, untuk mendengar, tetapi cepat untuk berkata-kata. Ini jangan sampai, kata Yakobus 1 ayat 19. Artinya jangan terlalu banyak alasan untuk mendengar firman. Ya, kalau dulu mungkin saudara, aduh capek, ya saudara, ya, ada rasa capek, ada rasa bosan, ada rasa malas. Kalau saudara berangkat ke tempat ibadah, ke gereja, perlu persiapan dan sebagainya, saudara, ya. Tetapi sekarang ini, saudara, ya, kalau kita ada di rumah, ya, cepat untuk mendengar firman. Tujuannya apa? Karena firman itu cepat pula akan mendewasakan. Ini hari-hari akan dipercepat. Ya, kenapa hari-hari akan dipercepat? Supaya orang-orang ketebusan Tuhan, ya, dapat segera disempurnakan lewat kebenaran firman Allah. Jadi kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Jangan terlalu banyak alasan, saudara. Ya, sekarang ini kan kita terlalu banyak waktu di rumah, kalau saya rasa. Ya. Tetapi terlalu banyak waktu di rumah pun kadang-kadang kita jadi terlalu sibuk untuk tidak bisa mendengar firman. Biarlah lewat firman Allah pada petang hari ini diingatkan lagi kepada kita cepat untuk mendengar. Seperti sore hari ini kita diperingatkan. Saya percaya kalau firman dikabarkan, kalau firman diberitakan kepada kita, supaya kita waspada bahwa antikris itu akan datang dengan kecepatan penuh. Ya, bukan cuma 2 sayap, tetapi 4 sayap. Ya, macan tutul ini sudah cepat, saudara. Macan tutul itu sudah cepat, tetapi ditambah lagi 4 sayap burung. Berarti antikris ini tanpa diduga-duga akan segera cepat datang. Dan keadaan seperti ini kan tidak diduga, saudara. Begitu cepat terjadinya perubahan. Ya. Saya rasa tidak ada satupun gereja yang siap. Jangankan gereja, saudara, dunia saja, ya, yang penuh dengan berbagai-bagai persiapan. Kalau kita lihat, dunia pun tidak siap. Dunia kerja tidak siap, saudara. Ya. Dunia apalagi? Ekonomi tidak siap dengan keadaan seperti ini. Dunia perpolitikan pun tidak siap. Ini datangnya sangat cepat tiba-tiba. Wabah ini datangnya tiba-tiba sangat cepat. Ya. Di awal tahun itu kita kan baru mendengar, oh terjadi suatu wabah di Tiongkok sana, di Wuhan. Tetapi kita lihat, 1 bulan, 2 bulan kemudian Indonesia pun kena. Dan seluruh dunia sekarang merasakan dampaknya. Begitu cepat. Nah, kedatangan antikris pun tanpa diduga nanti akan begitu cepat. Jadi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita dengan firman Allah dan Roh Kudus, maka saya khawatir kita tiba-tiba tertinggal, saudara. Saya khawatir kita tiba-tiba tergagap-gagap. Ya. Jangan sampai kita yang sudah diperingatkan oleh firman, ya, kemudian kita tergagap-gagap karena tidak siap. Firman Allah selalu mengingatkan kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga.
Karena kecepatan antikris itu akan segera datang. Nah, kita cepat untuk mendengar. Kita menyendengkan telinga kita kepada firman Allah. Saya percaya ini hari-hari terakhir banyak gereja Tuhan akan disempurnakan, termasuk kita, saudara. Ya, jemaat di GSPD El Kafana, mari kita berdoa supaya Tuhan segera menyempurnakan kita, menyempurnakan gerejanya sebelum antikris itu tiba. Maka kehidupan kita ada di dalam pembelaan ya daripada Tuhan sendiri. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Ini yang perlu kita ketahui, saudara. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Oleh sebab itu kita cepat mendengar untuk mendengar suara gembala kita yang baik. Ya, domba-domba itu kenal akan suara gembalanya. Oleh sebab itu kita pun cepat-cepat mendengar suara gembala kita yang baik. Kalau suara gembala itu membuat kehidupan kita untuk segera berjaga-jaga dan bersiap, biarlah pada petang hari ini kita pun bangun ya saudara ya. Bangun dan siapkan diri kita. Ya, kecepatan mendengar ini menentukan ya saudara ya. Kecepatan mendengar ini menentukan kita supaya kita segera disempurnakan. Ibrani 10 saudara ya, kita lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Nah ini, semakin giat itu artinya cepat untuk mendengar, menanggapi undangan Tuhan. Cepat menanggapi undangan Tuhan. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi saudara garis bawahi, semakin giat, yaitu semakin cepat dan semakin setia di dalam ibadah. Ya, puji Tuhan saudara, kita masih punya kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun di dalam ibadah online, ya saudara ya. Tetapi biarlah ini semakin kita lakukan dengan cepat, ya. Arti cepat itu adalah semakin setia dan giat, ya tadi giat. Semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau orang sudah mau hampir pada pesta pernikahan, maka apa yang dilakukannya itu akan semakin rapat, saudara. Kalau saudara mempersiapkan sebuah pernikahan, ya saudara ya, baik itu saudara sebagai pengantin wanita atau pengantin laki-laki ataupun keluarga daripada mempelai, ya, kalau undangannya itu masih 1 tahun, ya mungkin saudara persiapannya masih sedikit kendor, tidak apa-apa. Tetapi menjelang harinya, ya, menjelang harinya maka saudara akan semakin sibuk, akan semakin rapat, saudara akan terus berpikiran soal itu, ya, karena hari yang dinantikan, hari yang mau dipestakan itu jangan sampai ada kegagalan sedikit pun. Maka saudara semakin giat menjelang hari pernikahan, akan semakin giat saudara membuat sebuah daftar kegiatan. Ya, membuat sebuah daftar kegiatan akan semakin rapat saudara untuk melakukan persiapan. Nah, ini pun kita lihat bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak akan lama lagi. Ya. Jadi semakin giat kita melakukan ini, semakin rapat kita melakukan list-list bagaimana perkara-perkara yang harus kita buang, perkara-perkara dosa yang begitu berat merintangi, ya, beban yang begitu menghalangi kita dalam perlombaan iman. Ini yang harus segera kita lepaskan. Semakin giat menjelang hari Tuhan, ya. Jangan sampai lambat, saudara. Kalau sampai lambat, ini hamba Tuhan yang malas. Hamba Tuhan yang malas pasangannya pasti jahat. Hamba Tuhan yang malas dan jahat, ya. Tetapi kalau setia itu baik. Hamba Tuhan yang setia dan baik, ya. Di dalam perumpamaan tentang talenta itu, saudara, kalau hamba Tuhan yang bisa melakukan satu kepercayaan yang diberikan, ya, kemudian 5 talenta menjadi 10 talenta, dari 2 talenta menjadi 4. Ketika tuannya datang, maka tuannya itu berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Pasangannya pasti baik dan setia.
Tetapi yang punya 1 talenta kemudian menyembunyikan 1 talenta itu ke dalam tanah, maka ketika tuannya datang, tuannya pun berkata begini, saudara, hai engkau hamba yang malas dan jahat. Pasti kalau malas pasangannya jahat, ya, malas dan jahat, ya, dicampakkan ke dalam lubang yang dalam, di mana terdapat kertak gigi dan kegelapan. Nah, ini malas dan jahat. Jadi kalau kita sekarang ini dalam kegiatan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ayo, kata Ibrani tadi, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jangan sampai berlambat-lambat. Kalau sampai berlambat-lambat, ini kena macan tutul, kena antikris. Karena antikris itu datang dengan kecepatan penuh. Ya, karena dia tahu sekarang ini harinya sudah sangat dibatasi. Ya, jadi mereka itu antikris ini sedang siap-siap, saudara. Kita pun harus siap-siap. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Tidak lagi ada alasan untuk kita datang beribadah, mendengarkan firman Allah. Ya.